Wah, hari ini hari libur musim dingin. Dan saya itu pengennya menginap di masjid. Dan ini stasiun tempat tinggalku. Maklum ya kawan-kawan, soalnya saya tinggal di pedesaan. Dan di sini saya beli tiketnya dulu. Dan ini cepat-cepat soalnya keretanya sudah mau datang. Dan saya sudah di dalam kereta ya kawan-kawan. Sebenarnya perjalanan ke masjid itu cukup jauh. Dan ini saja kalau sudah sampai di kota kita transit kereta lagi. Singkat cerita saya sudah sampai di stasiun Oita Kota. Dan di sini saya mau lihat jam keberangkatan lagi. Wah, berangkatnya jam 9.58 ya kawan-kawan. Dan di sini saya duduk dulu sambil menunggu keberangkatan kereta selanjutnya. Wah, kayaknya sudah jamnya dan langsung saya naik ke atas. Dan saatnya saya masuk kereta dulu. Kalau di kota itu naiknya kereta listrik ya kawan-kawan. Nah, kalau itu kereta dari tempatku tadi. Tujuannya hanya untuk di pelosok-pelosok perkampungan Jepang. Wah, itu kotanya sudah kelihatan. Tempat ini namanya Kota Beppu. Wah, masjidnya di mana ya kawan-kawan? Guys, akhirnya saya sudah sampai juga kawan-kawan di Beppu. Beppu Station. Di sini kota ini dikenal sebagai apa ya? Kota ini dikenal wisata ya kawan-kawan. Karena di sini di Beppu ini banyak onsen. Kita lihat kawan-kawan. Guys, kalian lihat di sini ada air panas. Ini air panas langsung dari dasar bumi kawan-kawan. Hangat sekali. Ini musim dingin tapi ini air ini hangat kawan-kawan sampai mendidih-mendidih. Panas. Lihat kawan-kawan. Tuh, sampai mendidih. Tuh kawan-kawan. Airnya sampai mendidih-mendidih, sumpah. Panas sekali nih. Nah. Dan di sini saya jalan kaki, kurang lebih 20-30 menit untuk sampai ke masjid. Cuaca hari ini sumpah dingin sekali ya kawan-kawan. Dan suhu hari ini itu 5 derajat. Dan wajar aja ya kawan-kawan, kalau saya ngisi suara video ini, suaraku kayak orang flu. Guys, di balik kota ini, itu tempat ini sepi sekali. Nih. Yang ramenya itu cuma di situ kawan-kawan, di sana. Selebihnya itu sepi sekali sampai di ujung sana. Ini kawan-kawan, beginilah di Jepang. Tuh. Ini kalau di Indonesia ini pelosok Jakarta. Sepi ya kawan-kawan. Tuh. Nah ini kap salonnya ini. Salon. Ini rumah-rumah ini kayak warung juga ini kawan-kawan. Ini kayak warung. Tapi masih menjual ini kawan-kawan. Cuma kelihatannya saja tutup. Sepi kan? Mungkin yang kalian lihat di Jepang itu rame. Ya, tidak seperti itu kawan-kawan. Kalian bisa lihat sendiri ini. Sepi sekali. Kalian mungkin pernah lihat film Doraemon. Film-film Jepangnya seperti ini. Mirip. Tuh.
rumah-rumahnya, jalan-jalannya. Aduh, saya sampai ingusan ini kawan-kawan, sumpah. Saking dinginnya. Nah, itu pegawai kantor pos. Ini saya menuju ke masjid ini sekitar 20 menit jalan kaki nih kawan-kawan, dari stasiun. Kawan-kawan, akhirnya saya sudah sampai juga di masjidnya kawan-kawan. Ini masjidnya nih. Sudah sampai juga. Beginilah masjid Jepang kalau di tempatku kawan-kawan. Ini di Beppu, Kyushu. Dan alhamdulillah saya sampai juga di masjid ini. Dan masjid ini ada 4 lantai. Dan tempatnya di Beppu Kyushu ya kawan-kawan. Dan di sini saya langsung masuk saja. Mungkin teman-temanku sudah menunggu di dalam. Wah, itu mereka ya kawan-kawan. Ayo kita langsung samperin aja. Gimana mas? Gimana? Sehat-sehat? Kawan, Ini siapa ini? kenapa sudah selimutan ini? Kenapa sakit? Dingin. Tangan kamu dingin. Yes. Baru juga datang. Dan kami langsung diajak sama imam masjid untuk makan di warung makan Pakistan. Kita mau makan ini kawan-kawan, makan masakan Pakistan dulu. Bismillah. Kita ramen nih bareng teman-teman di masjid. Dan langsung kami naik di mobilnya. Dan beliau ini baik sekali. Sebenarnya imam ini adalah ketua imam di seluruh Jepang ya kawan-kawan. Dan saya juga bangga bisa ketemu beliau ini. Dia di belakang tidak mabuk. Oh, aman. Dan akhirnya kami sudah sampai. Oh, ini warung makannya ini. Apa itu? Pakistan Kare. Oh, ada halalnya kawan-kawan. Tuh. Alhamdulillah. Katanya warung ini dikenal dengan nasi biryani. Dan nasinya itu panjang sekali. Kita ini diajak sama imam masjidnya. Bismillah, kita masuk dulu kawan-kawan. Assalamualaikum. Wah. Sampai Indonesia. Dan warung ini banyak sekali tertempel tulisan Al-Quran. Wah, pokoknya semua makanan di sini halal semua. Sebenarnya imam ini orang Pakistan. Dan katanya besok dia mau ke Bangladesh. Dan katanya dia ada urusan di sana. Wah, kami cuma bisa mendoakan semoga sampai dengan selamat. Dan ini menu dan harganya. Mulai dari 50.000 sampai dengan 130 ribuan. Perkenalan dulu, dari mana semua ini? Halo kawan-kawan. Saya dari Papua Nugini kawan-kawan. Nama saya Boy. Dari mana semua? Saya Endri dari Solo. Halo kawan-kawan, saya Fikran dari Sulawesi Tengah. Mantap, Sulawesi Tengah ini satu kampung sama Yes. saya ini, Toli-Toli. Toli-toli ya. Mantap. Dari mana? Saya Jaru dari Solo. Dari Solo. Assalamualaikum, saya Samsu dari Nisa Panjapa, Sukabumi City. Hai, Sukabumi. Halo kawan-kawan, saya Abel dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, anak pada. Assalamualaikum, saya Rido dari Cirebon. Wih, dari Cirebon. Memang kita terkumpul semua di sini. Satu nusa, satu bangsa. Nasi di sini itu panjang-panjang ya kawan-kawan.
2 kali lipat dengan nasi di Indonesia. Dan ini pesanan kami sudah datang. Ini kayaknya nasi kuning campur kare ayam. Wah, ini ada rotinya kawan-kawan. Tapi saya tidak tahu rasanya kayak bagaimana. Dan di sini kami mencoba untuk memakannya. Waduh, suaraku sudah agak lain nih kawan-kawan. Karena hidungku sudah mulai tersumbat. Ya, maklumi saja. Karena cuaca di sini sangatlah dingin. Lagi semangat. Pengen disiapin sama saya tinggal lagi sini. Oh, biasa. Ayo, makan dulu yuk. 1, 2, 3. Mana? Wah, tapi alhamdulillah makanan ini enak sekali. Dan ini saya mencoba untuk memakan rotinya. Awalnya memang agak sedikit lain, tapi lama-lama semakin enak. Soalnya baru pertama kali makan roti dicampur nasi. Wah, di sini saya langsung nambah ya kawan-kawan. Ditambah dingin-dingin begini, perut terasa lapar. Hari ini dikirim. Alhamdulillah kami sudah selesai makan ya kawan-kawan. Dan kami mau pulang dulu. Dan terima kasih atas suguhannya hari ini. Dan di sini kami pulangnya jalan kaki. Cuaca hari ini dingin kawan-kawan, 5 derajat. Tadi kami habis makan dan langsung kita lanjut lagi pulang ke masjid. Dan keesokan harinya, setiap harinya kami ada kajian subuh bersama dengan negara-negara lain. Begitupun juga dengan siangnya. Ya lumayan sambil menambah-nambah pengetahuan ilmu agama. Wah, pagi sudah mulai tiba dan cuaca sudah mulai cerah. Dan tidak lupa kami sarapan bersama. Dan sarapan hari ini ada kurma, kopi susu, dan juga mie sama roti. Alhamdulillah perut kami terisi juga. Sangat bersyukur sekali. Dan ternyata di Jepang itu agama Islam sudah menyebar luas. Dan orang Jepangnya di sini sudah banyak yang masuk Islam. Sampai-sampai Al-Qur'annya itu ada yang tertulis bahasa Jepang, agar orang Jepangnya itu bisa membaca Al-Qur'an. Wah, ini sangat membantu sekali ya kawan-kawan. Dan ini orang Uzbekistan. Dia juga sering datang ke masjid. Dan siangnya pun kami juga mengaji bersama. Dan setelah selesai sholat, kami langsung membersihkan ruangan ini. Karena hari ini di masjid ini ada yang mau menikah. Dan kami dibantu dengan alat ini untuk membersihkannya.
Dan itu pengantinnya sudah datang. Dan di sini ijab kabulnya akan segera dimulai. Dan ini pengantinnya orang Indonesia semua ya kawan-kawan. Ternyata kalau mau menikah di luar negeri itu tidak ribet ya kawan-kawan. Yang penting kalau sama-sama suka, langsung saja dihalalkan. Control on that. Brothers and sisters, they are done by Allah subhanahu wa ta'ala, we have no control. This is a relationship that we create ourselves. Dan ini penghulunya, orang Pakistan. Dan mereka menggunakan bahasa Inggris. Waduh, kalau kita tidak tahu bahasa Inggris, kayaknya ribet juga ya kawan-kawan. The most beautiful example for us, our mother Khadija and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And how did she support the Prophet in all the hardships that Prophet had to face? Khadija was always standing beside him. So that is an example for our sisters, our women, how they should be supporting their man. Tanyakan suatu questions, pertanyaan ya, dan nanti akan ditanyakan 3 kali, dan apabila saudari menerima, maka mohon untuk menjawab I accept. Saya terima. Wah, syukur ada wanita ini. Dan dialah yang menerjemahkannya. Do you accept Muhammad Raza Hidayat, son of Sainul, as your lawfully wedded husband for Anak dari Junius Marco. Apakah Anda menerima Muhammad Raza Hidayat, anak seorang Sainul, sebagai suami dengan mahar emas 10 gram dan uang 12.026 yen? Do you accept? I will repeat it. Muhammad Reza Hidayat, son of Sainul, do you accept Aulia Ingrid Putri Nusantara Tango, daughter of Junius Tango, as your lawfully wedded wife, or a mahar of 10 gram of gold and 12,026 yen? Do you accept? Congratulations. Masya Allah. So, although it's not necessary, but just for barakah, I would read the khutbah. Wah, akhirnya sepasang pengantin ini sah juga hari ini. Dan saya doakan semoga berbahagia selalu sampai kakek nenek. Wah, dan ini makanannya yang akan kami bagikan kepada tamu-tamunya. Sebenarnya kalau menikah di Jepang itu gampang ya kawan-kawan. Yang penting kalian bawa KTP Jepang sama pas foto saja. Dan jangan lupa kita lapor juga ke kantor KBRI-nya. Wah, dan saatnya sesi foto bersama. Wah, kalau lihat beginian rasanya pengen nikah. Tapi masih belum tahu mau menikah dengan siapa. Dan buat yang jomblo sabar ya, kita saling mendoakan saja. Waduh, saya tidak bisa ikut foto bersama bareng kalian. Nanti kalau saya ikut tidak ada yang mengambil videonya. Dan di sini kami masak-masak lagi buat sarapan. Pemandangannya bagus sekali dan ini terlihat dari dapur. Ini sarapan. Ini adalah chai, teh dari Afghanistan. Kawan-kawan, kawan-kawan. Wah, dan ini masakannya sudah jadi. Kita tuangkan dulu Thai tea-nya ke dalam gelas. Wah, sarapan hari ini kayaknya enak sekali. Apalagi ditemani salju yang lagi berjatuhan. Wah, kayaknya pas sekali sarapan hari ini. Ngomong-ngomong, jamaah yang menginap di masjid hari ini itu bertambah banyak. Semalam itu banyak yang menginap, soalnya hari ini adalah hari sholat Jumat. Dan saatnya kami makan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam, 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 nyam. Wah, makanan hari ini memang benar-benar enak. Apalagi bakwannya, kriuk-kriuk pedas. Dan setelah habis makan, kami lanjut bersih-bersih. Dan di sini kami bagi-bagi tugas. Ya, mari.
Wah, jamaahnya sudah banyak yang datang. Dan masjid ini diramaikan dengan orang Indonesia semua. Waduh, saljunya makin lebat. Dan kayaknya berat rasanya kalau mau pulang ke rumah. So many of them that they can go up in the skies. So in such a gathering there will be sakina, people will be relaxed there. So alhamdulillah, we're able to gather here. Wah, ini ada kurma kawan-kawan. Nih. Harganya 500 atau sekitar 50.000 rupiah. Ini kita beli dulu buat oleh-oleh pulang. Sebelum pulang dari masjid, kita beli dulu buat makan-makan di rumah. Masya Allah. Iya, harganya mahal ini. Ini sekitar berapa ini? 80 ribuan ini. Kayaknya kita beli yang murah saja 50.000. Bayarnya di mana ini, Bang? Oh, langsung di kasirnya, Ustadznya di belakang. Kebetulan di sini ada mie Indonesia. Ada. Ternyata di sini mie Indonesia juga ada ya. Ada. Wah, Ini apa ini? Buat. Ini bayarnya di mana ini, Pak? Bayarnya tinggal masukin aja. Oh, dimasukin aja. Masya Allah. Iya, dimasukin saja. Ini kayak apa ini? Toko kayak toko kejujuran. Ya, seperti toko kejujuran. Jadi yang di belakang masukkan kejujurannya. Oh, toko kejujuran dan toko keikhlasan. Masya Allah. Jadi kita masukkan saja. Ya masukkan di atas sana. Oh, bukan di sini? Dan ya dibuat pakai sudah. Pas 500 kawan-kawan. Jadi totalnya 1.000. Oke. Mantap. Terima kasih